Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil mannan, al-halimil jannan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi kulli waqtin wa awan. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan membacakan kata mutiara hikam yang ke-140. Ma tuli balaka syai'un mislul iltirari wala asra'u bil mawahibi mislul dillati wal iftikori. Tidaklah yang dicari sesuatu bagi dirimu, tidak ada yang dicari sesuatu bagimu yang sepadan dengan terpaksa, dan tidaklah ada sesuatu yang tercepat, anugerah yang tercepat yang sepadan dengan kehinaan dan iftikor, sangat membutuhkan. Inna makana talabul arifin bil lisanil hal dunal maqal walama haqqaqahum bihi min wujudi ma'rifatihi hatta syahidu minnatahu fi mihnatihi wa nikmatahu fi nikmatihi. Fa'idha tajallalahum bil quwwah wal jalal talakauhu bid'fi wal itlal fa'ina in tajallalahum bi ismihi al jamil fayam nahahum kul jamil wa idha tajallahum bi ismihi al aziz awil qahar talakauhu bidulli wal iftikar fatanau warahu alaihim awal al mawahib al hozar. Bagi orang ahli ma'rifat itu baginya bukan cuma mulut saja, tapi lisanul hal afsahu mil lisanil maqal. Jadi bukti perbuatan bukan cuma teori saja. Kalau agama yang kita kenal selama ini hanya teori, tidak bisa dibuktikan. Mengatakan akhirat, sirat, rasul, malaikat, alam-alam akhirat itu cuma teoritis belaka. Bagi ahli ma'rifat itu harus berupa kenyataan. Jadi bukan teoritis belaka, harus mengalami sendiri secara empiris, kenyataan. Apa bisa akhirat? Bisa dialami sekarang, bisa. Ketika mengetahui jalan dan caranya akan bisa nembus ke alam akhirat. Yang nembus ke alam akhirat adalah rohaninya. Karena itu ketika hidup di dunia ini harus cari ilmu rohani itu. Cari guru yang membawa jalan itu. Itulah jalan wasilah. Tadi dikatakan sesuatu yang diminta itu tidak ada yang sepadan dengan terpaksa. Kenapa sih harus terpaksa? Ada rahasia. Jadi syariat harus dilakukan sampai semaksimal daya upaya sampai la haula wala quwata illa billah. Jadi tiada daya dan kekuatan ketika usahanya secara akal sudah mentok,
dan upayanya secara fisik sudah maksimal, sudah nggak bisa melakukan lagi, itulah malah yang terbaik itu. Karena itu la haula wala quwata, tiada daya upaya. Kalau sudah merasa seperti itu nol, baru muncul illa billah, kecuali yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada merasa kita mampu, pikiran kita masih mampu memikirkannya, ya tidak maksimal, itu malah belum menemukan Tuhan kita. Ketika la haula wala quwata, baru ada illa billah, la ilaha, ketika tiada ilah. Jadi kita berpikir, menyaksikan saya akal, sudah tiada ilah, tidak menyaksikan segala sesuatu ini ada kemampuan, ada wujud dan seterusnya, baru situ ada la ilaha illallah, baru yang wujud hanya Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mengurusinya. Jadi secara syariat, secara usaha fisik dilaksanakan secara maksimal, terus hakikatnya secara rohani juga dilaksanakan sampai mentok. Ketika ketemu batas ambang itu antara syariat dan hakikat, itulah baru muncul makrifat. Jadi kata-kata la haula wala quwata illa billah dan la ilaha illallah itu tidak hanya teoritis saja, cuma diucapkan saja, tapi praktis, lisanul hal. Seperti tadi, afsahu bil lisanil maqalati, lesan, omongan yang dibuktikan dengan perbuatan, itulah yang lebih sah daripada cuma omongan teoritis belaka. Belum bisa membuktikan apa-apa kalau cuma teori. Itulah yang dicari orang ahli ma'rifat, itu pembuktian, bukan cuma teoritis belaka. Lah ketika sudah nol itu tadi, merasa hina, merasa membutuhkan Allah, kita nggak ada apa-apanya, nggak mampu, itulah maka jalan tercepat menuju Allah, istilahnya di sini situ. Dan ketika nol, maka akan di situ ada Allah yang mutlak. Ketika diri kita belum nol, hati mutlak belum hadir. Nah, teorinya seperti itu. Hati mutlak itu ada nilainya jika dikalikan nol. Kalau tidak dikalikan nol dengan angka-angka lainnya, mutlak tidak ada. Hati dia malah menyaksikan ke pemberian Allah itu dalam keadaan dia diuji. Nah, diuji itulah merupakan potensi. Diuji sampai la haula wala quwata billah, maka dia akan menyaksikan anugerah Allah. Jadi dia kalau mendapatkan siksa, istilahnya neraka, ketika berada di neraka sampai la haula quwata illa billah, mendapatkan tidak enak sampai nggak mampu, disitulah dia baru mendapatkan nikmat, mendapatkan surganya. Nanti surga harus melalui neraka dulu. Kalau nggak berani nyemplung di neraka, nggak akan mendapatkan surga. Itu urutannya kan seperti itu. Lah tatkala dia merasa Allah lah tajali yang mengambil kekuatannya, keagungannya, dia malah merasa hina, merasa
nggak mampu apa-apa, nggak atau wukuf. Ketika wukuf nol dalam dirinya, baru ada Allah Subhanahu wa taala. Lah, ketika seperti itu maka Allah bertajalli dalam dirinya dengan sifat-sifat jamil. Allah maha bagus. Jadi manusianya nol, hilang, akan muncul tajalli sifatnya Allah yang maha bagus. Untuk sifat Allah Al-Aziz yang maha menang dan Al-Qahar maha pemaksa, itu muncul ketika dirinya merasa hina dan membutuhkan. Disudah tajalinya sifat Allah Al-Aziz dan Qahar baru muncul. Dan teori-teori seperti itu akan kita temukan di prakteknya di Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Bukan hanya omongan teoritis belaka yang kita bicarakan kali ini, tetapi bisa dipraktekkan. Karena itu di dalam Al-Quran juga dikatakan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Shadaqah itu dari Allah, sebenarnya diberikan hanya bagi orang fakir dan miskin. Itu isyarah. Amma yujibul multarra idza da'ahu, apakah Allah tidak mengabulkan orang yang terpaksa jika berdoa? Nah, disitulah letaknya. Ketika terpaksa, ketika nol, maka hadirlah mutlak. Makanya doa orang teraniaya istilahnya selama ini itu dikabulkan ya di situ. Tapi itu bila sudah berada di sistem. Kalau tidak ada di sistem ketuhanan, ya tidak berlaku hukum itu. Walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum adzillah. Nah, sungguhnya Allah telah menolong kamu di Badar, di perang Badar, tatkala kamu merasa nggak mampu, terhina. Nah itu ketika umat muslim di perang Badar itu 1 berbanding 10 nggak salah, wis merasa nggak mampu, kekuatan senjatanya ya kalah, hanya dia melaksanakan perintah perang ya perang. Jadi rohaninya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika syariatnya mentok, hakikatnya ya dimentok no. Itulah baru muncul kemenangan. Walaqad nasarakumullahu bi antum adzillah. Allah menolongnya ketika umat muslim mengikuti perintahnya dalam keadaan sudah nol. Demikian wallahul hadi la sabila rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.